warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du. Segala puji bagi Allah dan selawat yang sejahtera, yang amal kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Rumah Ruqyah An-Nur kedatangan tamu, yaitu narasumber kita, salah seorang yang dulunya itu adalah pelaku supranatural, alias beliau ini bisa menerawang. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan hidayah Allah, beliau bertobat meninggalkan semua ilmu-ilmu tersebut, karena ilmu nerawang itu ilmu yang nggak pernah diajarin oleh Rasulullah. Bahkan itu ilmu dengan metode bantuan dari jin, bisa dibilang dari khadam, ya bang ya. Oke. Nanti kita akan tanya-tanya seputar pengalaman beliau sewaktu menjadi ahli supranatural. Mungkin banyak pasiennya kali. Oke bang. Ya. Pertama kali nih, saya mau nanya nih. Pertama kali itu belajar ilmu-ilmu kayak gitu itu awalnya itu apa? Ada yang ngajak atau punya keinginan sendiri gitu? Jadi sebelum ngikutin pengajian itu sebenarnya saya itu kepingin istilahnya punya kebiasaan dalam diri gitu. Tahu dari teman diajak, saya pikiran saya itu pengen belajar ilmu agama awalnya. Sampai di sana, tahunya pengajian itu ngajarin hal-hal goib. Pengajiannya jauh lah, bukan sini ya? Jauh pengajiannya. Kalau pengajian sini alhamdulillah. Iya. Pengajiannya baik-baik aja. Awalnya sih baik awalnya. Oh gitu. Saya juga belum paham itu. Oh, ngikut ngaji aja. Ngikut ngaji aja, ngikutin alur. Pikir-pikir malam Jumat ada. Tergantung lah nanti dari ustaznya itu. Oh gitu ya. Terus ada nggak amalan-amalan kalau pulang haji itu dikasih, kamu mesti jalanin ini puasanya 2 hari, atau puasanya bukannya minum dan makanan nasi putih. Ada nggak amal-amalan yang pernah dikasih yang jenisnya sama seperti itu? Ya ada juga ada. Jadi setiap mau pulang itu kita dibekelin bacaan-bacaan yang ini dia hafalin, begitu. Ini dijalanin tiap malam, atau enggak mungkin kalau sesempatnya tiap malam gitu. Jadi dibekelin kayak orang hijau gitu ya? Iya. Ada tiap ayatnya juga ada bacaan dari Al-Quran. Oh, dari Al-Quran juga? Nah itu ada jumlahnya. Oh, jadi ada apa jumlah-jumlah tertentu ada baca. Terus kalau dalam mengamalkan bacaan-bacaan itu biasanya itu ada nggak syarat-syarat kayak mesti nyiapin ini dan itu gitu? Ya. Atau hanya bacaan-bacaan aja? Ada. Jadi ada beberapa atau semuanya? Ada beberapa yang pakai syarat gitu. Ya, beberapa pakai syarat, ada yang biasa aja. Cuma ya kayak biasa pikiran kita pikir biasa aja. Cuma jumlahnya ada jumlah tertentu. Ya. Kalau yang pakai syaratnya melebihi kayak apa ya? Kayak motong ayam, motong kambing, atau syarat biasa-biasa aja? Ada biasa aja syaratnya. Syaratnya biasa-biasa aja ya. Jadi agak samar lah ya, nggak terlalu mengandung unsur kesyirikan banget. Ada. Padahal sebenarnya kecil ataupun besar sama aja syirik juga gitu. Iya. Cuman caranya mungkin bikin lebih halus saja ya syarat-syaratnya. Ya, yang saya jalanin itu paling syaratnya kayak kembang berupa sama minyak aja gitu. Minyak ya. Itu tujuannya maksudnya untuk apa tuh, minyak untuk wangi-wangian atau untuk manggil jin atau gimana itu? Kalau alam ya, kalau untuk manggil jin itu saya awalnya sih nggak tahu tuh, cuma ngikutin kata tadi tuh baca ini siapin medianya, air, minyak atau wangi-wangian itu ada nama-namanya. Oh, jadi bukan minyak wanginya, bukan minyak wangi
setelah kita bukan. Bukan, jadi ada nama-namanya juga. Ada minyak wangi tertentu yang harus Iya. dipakai. Ya, bacaan juga ada minyak wangi khusus misalkan apa itu. Beda. Yang disebutin ntar orang udah niru. Nama minyak wangi Iya. yang disebutin. Terus tanda kalau dari bacaan-bacaan atau zikir yang dikasih itu terus kita berhasil itu ada nggak tanda-tandanya? Mungkin yang tujuannya untuk nerawang atau untuk ngobatin orang atau gimana gitu? Kalau tanda-tandanya itu seperti kayak apa ya? Kita kedatangan sesuatu itu, kayak kedatangan ya kalau bagi saya mungkin goib gitu ya. Goib ya. Nah, kedatangan itu. Jadi kalau kita udah berhasil ngamarin itu sekian hari misalkan ya 7 hari lah gitu, ngejalanin bacaan itu, nanti kita kayak kedatangan kayak jin atau kodam nggak tahu lah mau itu. Jadi kita tahunya kayak kodam lah gitu Iya, ya. kayak kodam. Yang udah sering denger sih biasanya kodam datang ya. Nah. Padahal itu jin-jin juga ya. Iya. Tapi dia gangguin atau gimana tuh? Enggak, dia nggak ngegangguin, dia cuman kalau ini biasanya dia ngasih pesan. Oh, masih goncangan. Masih berjangan. Emosi kita jalannya nanti apa gitu. Iya. Berarti teman-teman berarti secara tidak langsung ketika kita membaca rafalan-rafalan atau zikir-zikir, walaupun itu bacaannya diambil dari Al-Quran, dari doa-doa, kalau caranya salah, terus niatnya salah, itu maka yang datang jin, alias kalau di supranatural kodam katanya, yang datang jin, dan jin menyampaikan sesuatu agar sesuatu itu kita jalanin. Berarti secara tidak langsung kita sudah menuruti perintah jin. Sedangkan Allah memerintahkan yang tertulis di dalam Al-Quran jarang sekali diturutin. Nah, itulah bentuk kesyirikan yang hampir samar. Jadi usahakan kalau berzikir, zikirlah yang ada panduan dari Rasulullah, seperti zikir pagi petang. Nah, itu memang Rasulullah menganjurkan, dan niatnya itu memang karena Allah, bacaannya benar, tata caranya benar, niatnya benar, insya Allah itu aman. Tapi kalau tata caranya bacaannya benar dari Al-Quran dan hadis, tapi tata caranya salah, terus sama niatnya salah, itu yang datang nanti jin. Nah, jadi dalam berzikir pun harus ada tata caranya. Dulu pernah diruqyah juga ya? Nah, saya ya. Ini rencana nanti mau ruqyah lagi ya? Insyaallah. Siap, nanti diruqyah lagi. Dulu waktu sebelum diruqyah, bisa nggak nerawang yang orang itu nggak bisa lihat, nggak bisa tahu gitu? Bisa. Misalnya nerawang sesuatu penyakit di dalam tubuh orang itu ada gangguan atau enggak, itu bisa. Ya, kayak nerawang rumah misalkan ada gangguan ya, kadang ada ya, kalau kita nyebutnya pasien, kalau saya nyebut Pasiennya. pasiennya ada yang datang ke rumah itu minta dibersihin rumahnya. Iya. Nah itu jadi datang situ atau nggak bisa juga langsung dari rumah saya juga bisa. Oh, jarak jauh. Nah, Yang penting saya tahu lokasinya. Iya. itu Jadi bensin dong berarti ya. bisa. Dari jauh. Ya, berarti cuma dibacain doang atau semacam kayak ditarik-tarik itu atau gimana? Enggak, jadi saya ngucapin bacaan-bacaan tertentu. Nah nanti secara goibnya itu saya jadinya kayak dari roh saya atau roh atau apa itu saya langsung tahu lokasinya itu ada apa sekitarnya itu. Bisa kebaca gitu Bisa ya? baca. Oh iya. Jadi kayak apa sih ya? Ada roh yang roh kita keluar mungkin pergi ke sono kali gitu ya. Bisa. Terus sudah ngasih kabar atau gimana ya? Iya. Itu semacam dari pemikiran atau dari hati tuh kabar itu datangnya itu. Pemikiran dari video ya. Langsung kebentuk dah tuh ya, Iya. situasi dan ruangannya. Luar biasa teknologi jin itu. Bisa mentransfer gambar yang kita nggak tahu arahnya tempatnya di mana, tapi bisa mengasih suatu situasi dan kondisi di sana. Itu kemampuan teknologi jin memang luar biasa. Bahkan yang pernah Anda pelajari juga di dalam meruqyah, dulu pernah ada satu pasien itu hafal semua nama-nama peruqyah sampai dicatat nama dia, hafal semua, didata sama jin itu. Kata jin itu memang teknologi kami lebih canggih daripada teknologi manusia, itu kata jinnya.
Berarti jin itu punya data-data orang-orang baik, orang-orang soleh, punya semua dia. Mudah-mudahan ada di dalam data-data orang soleh ya. Jadi ketika jin menggodain, wah ini orang soleh, jadi gitu. Terus kira-kira ada nggak pasien itu dulu yang datang ke situ terus punya masalah, alhamdulillah bisa selesai. Terus punya penyakit, alhamdulillah sembuh. Begitu sama kayak orang di Rukia gitu, sembuh gitu. Iya, ada juga. Ada juga. Iya. Kayak ada pemuda yang ini yang minta tolong sama saya kalau pacarnya lagi digangguin gitu. Ada juga dia minta di istilahnya pacarnya itu biar balik lagi. Oh gitu. Nah, tapi ya alhamdulillah kalau apa kalau saya bilang alhamdulillah kayaknya salah nih. Tapi berhasil itu. Dulu itu merasa itu perbuatan saya benar gitu ya. Kalau menurut saya itu dulu ya yang penting itu kehendak Allah lah. Caranya Allah ya alhamdulillah saya bilang kayak dulu bahasanya. Biasanya memang yang aneh tahu dari orang-orang yang datang ke rumah Rukia Anur itu katanya yang apa sih namanya, yang ahli-ahli supranatural tobat itu biasanya ngomong gitu, merasa dia itu ilmunya itu udah benar gitu, benar karena dia pikir kan dia mintanya sama Allah, terus bacaannya bacaan benar, kalau berhasil pun ya alhamdulillah dia bacanya benar, tapi dia lupa kalau dia itu meminta bantuan kodam, itu yang dilupakan. Padahal di dalam syariat Islam yang disebut syirik itu adalah bukan berarti orang itu nggak pernah sholat, orang itu nggak pernah ngaji, orang itu nggak pernah berbuat baik. Syirik itu maksudnya adalah orang itu memohon pertolongannya pada dua tempat, sama Allah minta tolong, sama jin minta tolong. Itu yang disebut syirik. Sebenarnya kan Allah itu nggak boleh diduakan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nah, itu sudah ada dalilnya. Jadi Allah itu nggak mau diduain. Jadi cukup kalau minta pertolongan cukup pada Allah. Gitu. Baik Bang Herman, nanti mungkin lain waktu kita bincang-bincang lagi ya. Ya. Tapi sekarang ini alhamdulillah Bang Herman udah apa namanya, udah niat kuat untuk meninggalkan ilmu itu ya. Insya Allah saya udah niat banget. Ngilangin hal-hal yang dulu, mau kembali lagi ke jalan Allah yang benar, pikiran cuma buat untuk kalau semata aja udah. Alhamdulillah. Terus pas niat mau hijrah ini ada nggak gangguan-gangguannya? Banyak. Banyak. Coba tolong diceritakan itu gangguan-gangguannya apa aja tuh? Gangguannya itu kalau pas lagi niat itu kayak mau datang ke tempat ustadz nih. Mau datang ke tempat ustadz itu kayaknya tuh badan itu merinding. Ya, kayak meriang-meriang gitu. Badan meriang. Tahu dia itu saudara itu nggak nerima bagaimana ya? Nah, badan itu meriangin. Terus emang awalnya itu semangat, tapi semakin waktunya itu mau datang, itu kaki jadi berat. Dan ada aja jadi alasannya itu. Langkah itu susah. Ya. Jadi alasan untuk pergi ke rumah ustadz itu tinggal telepon doang, nggak jadi ustadz. Nggak bisa Ustaz. Ada urusan ini urusan itu. Penghalangnya itu ya. Ya. Terus kalau tidur itu suka diganggu juga nggak? Apa kayak kayak pasien ini dulu pernah gitu, digoyang-goyang tempat tidurnya, padahal nggak digoyang tapi dia merasa digoyang-goyang gitu. Atau ada hal yang lain yang gangguan dalam tidur? Nggak ada, kalau anak tidur itu nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Biasanya. Terus kalau rasa pengen menggunakan ilmu itu lagi pas semenjak mau jalan hijrah ini, ada nggak godaannya? Udah pakai lagi gitu? Ada. Ya apalagi pas berbarengan sama situasinya yang memungkinkan memakai gitu. Ya kayak dalam situasi misalkan ada orang kesurupan, itu langsung di benak itu langsung udah pakai gitu. Pakai lagi itu. Dia nolongin dia gitu. Dia nolong gitu. Cuman hati ngawang. Pikiran emang benar, emang ngarah ke situ, cuman hati ngawang. Jadi saya udah diam aja lah. Lebih baik diam daripada kambuh lagi. Iya. Tapi nanti insya Allah lah ya, kalau setelah di Rukia udah berhijrah, ada bisikan-bisikan seperti itu nanti diabaikan aja. Itu sebenarnya khodam atau ilmu-ilmu yang dulu itu
mau masuk lagi tuh. Iya. Misalnya gitu. Kita mengingat aja sedikit dari bagian-bagian ilmu-ilmu yang dulu itu kita mau pakai, biasanya khodamnya itu sudah mau nyamperin, biasanya gitu. Terus khodam itu, jin yang berkhodam sama kita dulu itu selalu mengintai, nyari kesempatan terus kapan dia ini merasa pengen pakai ilmunya lagi. Kalau di hatinya sudah merasa, pikiran sudah merasa, maka khodam itu tinggal masuk aja. Akhirnya kita balik lagi kayak dulu. Kalau juga ya. Soalnya memang di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwasanya jin itu bisa melihat manusia dari suatu tempat, sementara manusia tidak dapat melihat jin. Makanya jika ada manusia yang bisa melihat jin, berarti manusia itu punya gangguan jin. Ya enggak? Iya benar. Berarti selama ini bagaimana punya gangguan jin ya? Ya, bisa lanjut berarti ya. Cuman merasa nikmat aja. Iya. Itulah. Gangguannya itu bukan gangguan ditakut-takutin, Itu dikasih enak. dikasih enak. Itulah tipu daya setan. Tipu daya setan itu menjadikan sesuatu yang salah itu dianggap benar. Iya. Menjadikan sesuatu yang syirik itu dianggap itu jalan syar'i, padahal itu syirik. Nah, itu tipu daya jin. Dulu pernah kita bahas juga tentang tipu-tipu daya tentang tipu-tipu daya jin di pertemuan majelis kemarin pernah kita bahas. Nah, salah satunya itu membuat sesuatu yang jahat itu menjadi indah di mata manusia. Ya. Mungkin cukup dulu kali ya. Ya. Nanti setelah ruqyah kita ngobrol-ngobrol lagi dah. Ya. Oke. Oke. Baik saudara-saudara sekalian, alhamdulillah bincang-bincang kita dengan narasumber kita yaitu pakar supranatural. Alhamdulillah beliau sudah mau bertobat dan berhijrah. Kita doakan semoga hijrah dan tobatnya ini istiqomah. Amin. Istiqomah. Dan perlu diingat juga bahwasanya ilmu-ilmu yang pernah dipelajari oleh saudara kita ini adalah itu bagian dari ilmu kesyirikan. Seandainya dulu Nabi pernah mempelajari itu, tentu Anda yang paling pertama pengen belajar. Sayang Nabi melarang itu. Nah, termasuk ilmu kebalpun. Ilmu kebalpun itu adalah dengan bantuan jin juga. Karena Nabi nggak pernah kebal waktu di medan perang. Bahkan Nabi pernah sobek perutnya kena pedang. Nah, Nabi justru berdoa dan sahabat-sahabat itu berdoa semua di waktu perang pengennya itu mati syahid di medan perang. Bukannya pengen kebal dibacok. Bukan. Itu ilmu-ilmu yang seperti itu Anda sangat menyarankan tidak usah dipelajari. Lebih baik kita pelajari yang lebih bermanfaat seperti belajar Quran, belajar kitab-kitab yang sahih. Nah, itu akan lebih baik karena kita bakalan punya anak dan anak kita pasti bakalan nanya bacaan Quran ini apa ya, kalau nggak bisa malu. Lebih baik kita belajar Al-Quran yang benar. Ya mungkin itu sekian dari Ane. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian